Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan perkuliahan dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Pada materi kali ini kita memasuki materi Bank Indonesia selaku bank sentral, ya. Nah, tetapi sebelum kita melaksanakan perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, mohon maaf sebelumnya. Kita hari ini melaksanakan perkuliahan dengan kalian menonton video pembelajaran yang ada di YouTube saya. Pertama-tama, jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe ya. Silahkan nanti teman-teman mahasiswa absensi kehadiran juga di kolom komentar dengan menuliskan nama, NPM, dan juga nomor absennya ya. Kemudian silahkan kalian berkomentar atau sharing pendapat kalian mengenai materi ini di kolom komentar. Silahkan ya. Nanti Ibu akan rekap komentar kalian menjadi absensi ya, sesuai kehadiran kalian di kolom komentar ini. Baik, adapun untuk materi mengenai Bank Indonesia ini, seperti biasa ya, nanti Ibu akan sisipkan video animasi pembelajaran agar kalian lebih memahami materi mengenai Bank Indonesia ini, ya. Nah, untuk materi kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, ya. Yang pertama, di mana kalian selaku mahasiswa mampu memahami mengenai sejarah Bank Indonesia dari mulai awal didirikan oleh Belanda hingga saat ini, ya. Kemudian kalian harus memahami juga tujuan didirikannya Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada tugas Bank Indonesia. Apa saja tugas Bank Indonesia? Disebut ada 3 pilar tugas Bank Indonesia selaku bank sentral. Ya. Kemudian juga ada kalian harus memahami peran Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Ya, apa itu? Gitu ya. Nanti kita bahas di slide-nya. Kemudian yang terakhir ada tugas lain Bank Indonesia, baik secara hubungan internasional maupun bilateral ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini materi pertama ya, submateri pertama yang dibahas dalam video pembelajaran ini. Yang pertama adalah sejarah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini berawal dari The Javanese Bank atau DJB ya, disingkat DJB gitu, yang didirikan oleh Belanda pada 24 Januari 1828 dengan tujuan untuk membantu Belanda dalam mengurus keuangan pada zaman itu. Seperti kalian tahu mungkin ya, Indonesia itu dijajah Belanda itu kurang lebih 350 tahun seperti itu ya. Itu bukan waktu yang sebentar gitu ya. Sehingga Belanda membangun infrastruktur di Indonesia, salah satunya adalah mendirikan bank yang dulu dikenal dengan DJB atau The Javanese Bank ya. Kemudian setelah masa penjajahan Belanda selesai gitu ya, setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasikan ya menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah kewenangan pemerintah Indonesia yang tepatnya dirubah menjadi Bank Indonesia itu pada tanggal 6 Desember tahun 1951 yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951.
Jadi setelah Indonesia merdeka, tidak berlaku lagi itu ya DJB, tetapi sekarang menjadi Bank Indonesia. Nah, kemudian pada awal periode kemerdekaan, Bank Indonesia masih melakukan usaha komersialnya. Jadi masih sama seperti bank-bank konvensional yang lainnya, gitu ya. Namun pada perkembangannya, usaha tersebut dihentikan, apalagi semenjak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Di sana, Indonesia menjadi fokus kepada tujuan utamanya didirikan Bank Indonesia, yaitu untuk menstabilkan nilai mata uang. Ya, ini di sini setelah masa krisis moneter, Bank Indonesia diberi independensi untuk fokus pada tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Ya, mungkin kalian masih ingat tentang inflasi. Apa itu inflasi, apa itu deflasi, gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan Bank Indonesia selaku pemilik kebijakan moneter, ya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Setelah slide sejarah Bank Indonesia, sekarang kita masuk ke tujuan Bank Indonesia. Ya, tujuan Bank Indonesia dibentuk itu adalah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bab 3 Pasal 7. Ya, seperti tadi kalian lihat atau ketahui sejarahnya ya. Bank Indonesia itu di bawah tahun 1998 itu masih melakukan transaksi komersil. Setelah krisis moneter tersebut, gitu ya, mungkin kurang lebih ketika kalian baru lahir mungkin ya, ini Indonesia, Bank Indonesia mulai fokus terhadap tujuan utamanya yang dirumuskan juga dalam undang-undang, yaitu tujuan utamanya itu adalah untuk menstabilkan atau menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Ya, nanti juga kita akan bahas kurs ya atau nilai tukar rupiah itu ada hubungannya dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, lantas mengapa nilai mata uang atau nilai rupiah itu perlu dijaga stabilitasnya? Nah, ini berhubungan dengan inflasi tersebut ya. Jadi agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan maupun deflasi. Karena inflasi yang berlebihan, begitupun deflasi yang uh, terlalu drastis itu tidak baik untuk perekonomian di suatu negara. Ya. Kemudian yang kedua, untuk memperlancar alur ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini berhubungan dengan kurs. Ketika Indonesia melakukan ekspor impor, itu berarti menggunakan mata uang lain. Maka dari itu, kita harus menstabilkan nilai mata uang rupiah. Gitu ya. Mungkin tahu ya, sekarang $1 berapa rupiah? Nah, jadi pada saat zaman dulu ya, Indonesia itu masih belum seperti sekarang. Dulu pada awalnya $1 itu masih sama dengan $1. Tetapi seiring berjalannya waktu gitu ya, ada penurunan nilai mata uang rupiah. Sehingga pada saat ini $1 itu kurang lebih di harga 13 ribuan. Seperti itu ya. Jadi nilai mata uang Indonesia ini sudah cukup uh, melemah seperti itu ya. Dan ini yang harus dipertahankan. Ketika akan ada penaikan atau penurunan itu dirumuskan oleh Bank Indonesia. Maka ini uh, sesuai dengan tujuan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah. Ya. Sekarang kita masuk ke tugas Bank Indonesia. Ya. Seperti yang tadi saya sudah singgung, ya, pada tujuan perkuliahan, di mana tugas Bank Indonesia itu ada 3. Ya. Terdapat 3 pilar utama tugas Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai berikut. Yang pertama, tugas Bank Indonesia yang pertama itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ya.
Ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Indonesia, gitu ya. Mungkin sering dengar ya, paket kebijakan moneter seperti itu ya, itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia dan juga perekonomian dunia tentu. Kemudian yang kedua, tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mau itu pembayaran dalam negeri maupun pembayaran ke luar negeri. Apalagi sekarang mahasiswa semuanya tahu ya, Indonesia memiliki hutang gitu ya di luar sana gitu ya, dan itu yang mengatur pembayarannya adalah Bank Indonesia. Kemudian tugas Bank Indonesia yang ketiga yang terakhir itu adalah mengatur dan mengawasi bank-bank konvensional maupun bank syariah dan bank BPR, berikut juga bank-bank yang lainnya. Makanya nanti ada pertemuan berapa kita akan membahas tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jadi itu masih di bawah Bank Indonesia ya wewenangnya. Kemudian di sini kita berarti masuk nih ke uh, tujuan perkuliahan yang keempat, di mana kita harus mengetahui peran Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Ya, apa maksudnya? Kita lihat bersama-sama ya. Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Nah, yang disebabkan oleh terjadinya mismatch atau kesalahan dalam pengelolaan dana ya. Jadi misalnya kalau ada bank yang memiliki kesulitan, jadi Bank Indonesia bisa untuk membantu memberikan pinjaman. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari ya, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. Jadi sama ya, seperti misalnya kita mau meminjam ke bank, itu disesuaikan jumlah pinjaman kita dengan agunan yang kita simpan di bank. Begitupun bank-bank yang sedang memiliki kesulitan likuiditas ketika mau meminjam ke Bank Indonesia dalam waktu 90 hari, berarti ini termasuk pinjaman jangka pendek ya, harus sesuai dengan nilai agunan yang diagunkan kepada Bank Indonesia. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada tugas lain Bank Indonesia. Berarti kita masuk ke slide terakhir ya, ke tujuan pembelajaran terakhir. Tugas lain Bank Indonesia. Di sini ada hubungan internasional dan juga ada tugas Bank Indonesia secara akuntabilitas dan anggaran. Di sini secara hubungan internasional, Bank Indonesia itu harus melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain atau lembaga keuangan internasional, ya, karena uh, setiap negara itu memiliki bank, pasti kita perlu nih ya untuk melakukan kerjasama dengan bank-bank sentral di negara lain. Itu adalah tugas Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, kemudian menata usahakan dengan menyelesaikan kewajiban pemerintah. Jadi ini adalah tugas-tugas Bank Indonesia secara hubungan internasional. Kemudian yang ketiga, bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga internasional atau multilateral. Itu tugas Bank Indonesia secara hubungan internasional ya. Kemudian di sini tugas lain untuk akuntabilitas dan anggarannya, yang pertama harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi dilaporkan kepada DPR ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat setiap awal tahun perihal evaluasi kebijakan moneter tahun lalu dan rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang. Jadi kebijakan-kebijakan moneter yang akan dilakukan di Indonesia
maupun yang tahun kemarin, kemudian yang tahun yang akan datang, itu harus diinformasikan secara terbuka agar semuanya mengetahui kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya. Nah, sekarang silahkan di sini Ibu memiliki video pembelajaran animasi ya mengenai kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran atau video animasi dari Bank Indonesia, ini Ibu kutip dari YouTube Bank Indonesia ya, silahkan bisa kalian simak. Semoga ini bisa lebih membantu kalian memahami mengenai tugas Bank Indonesia dan juga kenapa, apa hubungannya Bank Indonesia dengan inflasi mungkin ya, dengan nilai tukar rupiah yang tadi kita singgung di awal ya. Silahkan, selamat menyaksikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah
melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua.